Nah itu saya pribadi kemarin tuh waktu lihat line up-nya itu dan start Gimana time waktu tuh, lihat itu? gitu. Kan saya dapat sekitar sejam setengah sebelumnya. Kok kayak gini? Saya tanya, kok kayak gini? Ya ini taktik. Oh. Jadi taktiknya pelatih. Kemudian Elian kok nggak main? Taktik. Nggak cedera kan? Enggak. Baru kapten, wah berubah juga nih. Taktik. Ya kalau udah ngomong taktikal kan berarti aku Bukan ranah kita. Bukan ranah kita. Betul. Walaupun agak mengejutkan gitu. Iya. Tapi kita percaya sama pelatih. Pelatih gitu ya. Nah main, saya terkejut juga lah. Gitu. Aduh kok kayak gini gitu. Masuk gol pertama, aduh. Gitu. Jadi ya kecewa. Tapi mau gimana? Kan depan yang sering dipermasalahkan. Iya. Yang dikritik, yang diomongin. Iya. Yang Gimana? Mauro, ya bagaimana kabar? Kan dia punya dokumen tadi sudah ada di PSSI. Belum, masih terlalu muda. Atau gimana? Belum bang. Belum ya? Belum. Belum bisa ya? Padahal kita Belum. perlu kan lini depan kan. Iya, di depan perlu tapi kita Mau cari yang lebih ini. bukan bang yang kita lagi lah. Iya. Abang pakai nanti. Oh iya. Pakai enggak nih? Gua datangin dipakai enggak nih? Nanti Kevin Nix main bang. Aduh, kita belakang kita super mewah. Wah, mewah. Ya. Super mewah. Kalau belakangnya ini bang bagus. Tengah juga dengan Tom Hayden sebagai bagus. Depan bang udah enak dia, nggak perlu sampai ke bawah ambil bola. Benar nggak? Nggak usah turun terlalu Dan dia nggak perlu takut. Ambil bola harus jagain belakang. belakang. Bilang nih, Karena nama-nama ini kan. datang si Rafael mau ke belakang. Datang si yang lain Kevin dibilang apa sama Mes. Ngapain kau ke belakang? Dan kayak takut. Orang bisa makan percaya. Percaya. Orang bisa makan. Kita jumpa lagi di Robola. Roni Pangemanan, Boy Noya bicara sepak bola. Kali ini kami tidak berdua, sahabat Sportify, karena edisi khusus Robola, kami mengundang satu orang penting yang tahu banyak mengenai PSSI. Udahlah, kalian udah tahu semua. Saya langsung perkenalkan Exco PSSI, Bung Arya Sinulinga. Siap. Wow. Wah, Wah, biasa. Terima kasih udah datang ke sini ya. Wah. luar biasa ini Bung Rosan ya. Kita masih ngopi-ngopi selain kita ngobrol. Harus. Habis ini langsung ngopi-ngopi sebenarnya. Oke. Ya. Kalau undang Bung Arya, kita bisa konfirmasi. Iya. Kita bisa juga investigasi. Yang mau minta. Ya kan? Kita bisa semuanya, Bung Ropan. Kita bisa kulik-kulik dikit Kita bisa dikit lah. Ini narsum saat ini memang kita harus gali semuanya. Ya kan? Apalagi mengenai tim. Iya. Oke. Bung Arya. Iya. Kita sudah selesai bertanding kemarin di Cina dan Bahrain, ya kan? Ya, hasilnya yang mungkin kita agak sayangkan. Tapi yang saya ingin tanya, pertanyaannya, apa evaluasi BTN, evaluasi PSSI untuk 2 pertandingan kemarin? PSSI punya hak mengevaluasi. Iya. Setiap 2 pertandingan punya hak untuk mengevaluasi. Paling tidak kita pengen tahu evaluasinya seperti apa. Iya. Biasanya kita itu kalau Pak Ketum itu kan dia selalu kita evaluasi ke diri kita dulu. Oh gitu. PSSI dulu. Ya. Artinya federasi apa yang kurang Ya. yang dari federasi lakukan. Ya. Non teknis apa saja yang dilakukan supaya teman-teman baik pemain, pelatih maupun semuanya itu tersupport oleh PSSI. Ya. Fasilitas, pesawat, hotel, tetek bengek semua, apapun itu yang berhubungan dengan support terhadap timnas ada yang kurang nggak? Jadi kita udah lihat, jadi kita tanya juga, kita tanya bagaimana sampai detail teknis pembelian tiket, jam berapa mereka siapin semua bang, itu
kita evaluasi semua. Hmm. Jadi sampai sejauh itulah ketum itu kalau evaluasi kita sejauh itu biasanya. Jadi kita evaluasi, habis itu kita tanya sama yang memanfaatkannya sebagai Iya. user mereka. Iya. Tanya sama pemain timnas, tanya sama manajer Pak Sumarji, ada yang kurang kan gitu. Iya. Nggak ada kata mereka, syukur. Berarti kerja kita oke. Mantap ya. Kemudian sebelumnya sebelum lawan Bahrain dan Cina itu pelatih itu Sintayong minta supaya Mes dan Eliano itu bisa main waktu lawan Bahrain dan Cina. STY minta itu. STY minta. Jadi kan dia proses tuh, kita proses. Nah, karena permintaan tersebut, kita kan push semua. Yang belum pernah terjadi kita sumpah di luar negeri. Iya, betul. Kita sumpah luar negeri. Jadi kita support dari pemerintah hebat banget gitu ya. Mendukung kita dari Kumham, imigrasi, Dukcapil, semua kerja keras. Sampai ke dia, bahkan orang kira kita di Belanda, kita di Belgia. Kan kita ada goceknya juga, Bang. Kita ada gocek juga. Berarti ini kayak gitu-gitu ada goceknya juga. Kita gocek, kita gitu. Ayo ke Belanda dulu toh. Iya, Belanda dulu. Aku ke Belgia dulu, ke Belanda. Jadi aku nonton si siapa namanya? Tom. Sampai sama si Eliano. Ya kan? Wah, ini udah ke Belanda dia, berarti di Belanda kita gocek dikit. Jadi itu pun kita evaluasi, artinya apa yang diminta oleh pelatih untuk pemain diikuti, kami ikutin. Wow. Nah, kan kita siapkan semua. Kemudian kita evaluasi juga waktu main teknis untuk teknis non teknisnya ya di Bahrain. Gimana soal tuan rumah dan sebagainya, servisnya, walaupun servisnya sih katanya kemarin kalau Bahrain sih ya kalau skala 10 5 lah. Gitu ya? Iya. Tapi Arab Saudi lebih jelek lagi. Lebih jelek lagi, iya. Malah katanya kalau di Arab Saudi itu kita bisa sampai 15 menit diputar, Bang. Putar dulu. Putarnya bukan putar apa, Bang? Apa itu putarnya apa? Mau di jalan tiba-tiba ada forbidden, Bang. Polisi nahan. Kalau ternyata jadi itu kan, Bang. Jadi ini jalan. Udah. Tiba-tiba ada forbidden nggak boleh Bang. Belok. Ada 1,5 jam juga. 1,5 jam loh. Cuma 15 menit. 15 menit. Itu keren. Jadi jangan bilang bahwa Bahrain nggak bagus. Lebih bagus daripada Arab Saudi loh. Kita sementara kalau kita kemarin di pelatih dari rumah, Bang, itu Australia. Semua hambatan kita bantu. Ada masalah di imigrasi kita support. Supaya dia lancar masuknya, Bang. Kan bisa aja. Tolong diperlama dulu. Supaya agak-agak capek dia. Bisa kan? Bisa, Bang. Bisa. Ini enggak. Kita nggak mau. Kami minta ke teman-teman imigrasi, ke Angkasa Pura gitu ya. Tolong dibantu semua, di protokolerin mereka semua. Iya. Lancar mulus. Supaya lancar mulus. Betul. Australia lancar, nggak ada hambatan sampai ke hotel. Kan bisa, Bang. Supaya capek dia kita bikin 2 jam lah di imigrasi. Di luar negeri juga begitu, Bang. Iya. Kita kan ke Belgia tuh hampir 2 jam loh, Bang. Anti gitu ya. Nah ini lancar, Bang. Nggak ada masalah apapun kita bikin semua lancar. Jadi secara tuan rumah sebenarnya kita baik kali kita sebagai tuan rumah ini. Jadi sebenarnya kata Bahrain itu nggak perlu khawatir. Oh, yang kemarin itu. Iya, kita pasti bagus. Kita ini tuan rumah yang baik kita ini. Nggak usah khawatir kalau itu. Pasti kita jaga mereka dengan baik. Nggak akan mungkin. Netizen kita ya rame-rame jadi sosmed biasa lah. Ya, tapi nggak ada yang fisik, nggak pernah ada. Nggak ada lah. Kita jaga keamanan mal Indonesia, keamanan bagus lah. Harus Bang kita aja waktu Bahrain kita khawatir juga. Jangan-jangan itu kan 10 hari sebelum itu pas Iran nembak ke Israel. Iya. Saat itu. H-9. Kita kan bisa aja dengan alasan nanti tiba-tiba ada rudal gimana nih? Iya. Tapi nggak pernah tuh kita ngomong seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir kan gitu. Itu pun kita evaluasi semua, Bang. Dah itu bagus. Di Cina bagus, Bang. Di Cina bagus. Yang jelek di Cina cuma 1. Penonton kita dikasih sedikit. Cuma berapa orang dan di pojok ujung. Supporter kita. Hanya itu doang. Kalau nggak yang lain servisnya, pelayanannya bagus.
Itu skala 8, skala 10 bang 8 nilainya. 8. Wah, Dia cukup bagus. Jadi oke gitu. Jadi nah itu kita evaluasi teknis ya. Non teknis. Kemudian masuk ke teknis. Nah, kalau ini kemarin udah ketemu sama ketum. Hasilnya ya ketum yang tahu sama Sintayong. udah ketemu ya? Iya, udah. Ketemu yang tahu lah. Udah tahu. Jadi kan ketum udah dapat masukan semua kan? Dari semua dapat masukan dari Pak Marji, udah kasih masukan. Udah semua lah dapat gambaran. Saya rasa ketum udah bicara sama STY. Soal evaluasi bagaimana saya rasa itu sudah mereka bicarakan. Bung Ropan mungkin mau ngevaluasi 2 pertandingan itu bagaimana? Setuju Iya kan sebelumnya kalau ini kan ada target khusus dari ini. Pak Ketum juga bilang kalau boleh kita sapu bersih 6 poin biar kita punya posisi kan bagus. Iya. Kalau boleh. Betul. Iya kan? Tapi ternyata hampir kita dapatkan itu di Bahrain. Mestinya menang. Di terakhir sebelum ada yang itu wasit Ahmed Al-Kafi itu kan. Iya. Sehingga gagal 3 poin itu. Sebenarnya sudah dapat kita. Ya tapi kan harus belajar juga bang dari waktu anak-anak kita yang kemarin U17 lawan Kuwait, mereka panjang juga tuh. Tapi mereka tetap jaga. Nah kita evaluasi juga tuh bang, kenapa sampai lah wasitnya seperti itu. Tapi kan kenapa kita bisa lengah? Itu lengah memang. Itu lengah bang. Lengah. Harusnya kan, kan bagi kita kan mau tambah berapa menit pun kita harus stop. Ini kan. Iya, harus firm. Dan satu lagi bang ya, yang saya lihat kita terlalu polos pemain kita. Bahrain begitu unggul 1 di babak pertama, mereka guling-gulingan ada 7 kali. 7 kali loh. Tentu sedikit jatuh. Biasa begitu mereka ketinggalan babak kedua, jatuh bangun. Kan ketinggalan 2-1 betul. Nggak pernah mereka jatuh. Jadi pemain kita terlalu polos saya pikir. Coba kita waktu di 6 menit tambahan itu, Martin Paes pura-pura sakit apa, Jaitus jatuh. Ya kita bikin kayak mereka. Kita bisa menang. Jadi belajar juga dari situ kan. Bisa aja kan. Mereka bisa bikin kok. Lawan Australia bisa kesal. Mereka menang itu guling-gulingan semua Bang Arya. Kan mereka unggul 1 tuh. Terus tetap juga bilang menang. Terus tetap juga bilang menang. Udah menang kan? Iya. Kemarin itu hajar. Dia juga kemenangannya ya. Jangan guling enggak ya. Iya. Anak-anak belajar juga dari situ kalau mau berikut lah. Buang waktu lah. Wah itu benar. Buang waktu. Itu kan cuma 6 menit. Iya. Kalau 3 orang jatuh. Dan kemarin itu kan kita kelihatan langsung defensif. Ya diserang lah kalau defensif. Dan ada satu kali ya. Ketika dapat serangan ada Witan dapat. Bawa aja bola. Jangan dipaksa. Bawa aja ke pojok. Ditahan. Ditutup, kasih habis waktu di situ. Ditutup di bola corner. Betul. Nggak usah paksa untuk bikin gol. Sudah 2-1. Witan waktu itu ada kesempatan. Betul. Serangan balik itu. Itu saya bilang bawa ke ujung. Baru kita tutup semua pemain kita. 4-5 orang. Wah, pusing mereka itu. Jadi bola ditaruh di corner. Sayang itu. Jadi ada pembelajaran juga. Iya, pembelajaran lah. Pengalaman buat kita waktu berikut. Ya, saya pikir gitu. Di Cina juga kita main bagus sebenarnya. Nggak kalah secara ball position jauh lawan Cina. Jauh lah, 70% jauh. Menembak kita bagus, on target kita bagus. Betul. Hanya kita memang itu agak lengah dengan serangan balik itu. Di samping komposisi pemain saya pikir agak berubah. Makanya Jai itu bilang begitu habis pertandingan, kalau sampai 4 perubahan, dia bilang keterlaluan ini. Kalau cuma 1-2 oke. Kan ada 4 perubahan. Asnawi masuk. Iya. Ya kan? Sain Batinama masuk, menggeser Verdong ke dalam, Sain yang dapat sini. Biasa kan Verdong yang ke sana. Witan masuk, harusnya Eliano di situ. Misalnya. Jadi ada 4 perubahan ini yang dia tidak seperti yang di winning team lawan Bahrain. Di Bahrain itu kalau dibawa itu tidak dirubah, itu bagus. Dengan Eliano kan baru pertama kali bang. Betul. Orang baru pertama kali gimana sih? Posisi dia. Bukan posisi dia lagi. Nah, Bang Arek lebih tahu lah itu dia. Itu dibawa yang lawan Bahrain itu bawa ke Cina, nggak ada perubahan sama sekali. Itu bagus. Wow. Kita pikir itu bagus. Nah perubahan, ya ini kita nyinggung soal di lapangan lah, nggak apa-apa lah sedikit lah. Kulik-kulik sedikit lah ya. Perubahan-perubahan starter line up yang kadang berubah semua ya. Di setiap hampir 4 pertandingan ada yang sama ya. Pertandingan berubah terus Bang ya. Nggak tetap pemainnya kan? Ini pasti juga evaluasi dari PSSI. Gimana? Aku nggak ngomong evaluasi Bang ya. Pribadi lagi. Pribadi. Sebagai pribadi lihat pertama, nggak hanya itu. Itu juga kami ini PSSI baru juga. Bahwa kita PSSI ketika memberikan pemain kepada pelatih, maka pelatih tidak perlu mikir itu dari mana, yang penting yang terbaik. Nggak ada namanya, ini diaspora, nggak ada. Yang terbaik main kan. Dia kan semua Indonesia, betul. Jadi kan ada yang mengatakan bahwa ada ketentuannya bahwa harus ada pemain pemain dari liga atau apa yang harus masuk situ. Nggak ada. Nggak ada kebijakan itu. Sama sekali nggak ada kebijakan. Artinya ini terserah pelatih
Ya. Jadi kita nggak punya intervensi apapun terhadap pemain. Jadi, nah itu saya pribadi kemarin tuh waktu lihat line up-nya itu dan start Gimana itu, waktu lihat itu? gitu. Kan saya dapat sekitar sejam setengah sebelumnya. Kok kayak gini? Gitu. Saya tanya, kok kayak gini? Ya ini taktik. Jadi taktiknya pelatih. Kemudian Elian kok nggak main? Taktik. Nggak cedera kan? Enggak. Baru kapten, berubah juga nih. Taktik. Ya kalau udah ngomong taktikal kan berarti aku bukan ranah kita. Bukan ranah kita. Iya. Bukan ranah kita. Betul. Kalau tadi cedera katanya, kalau gitu kemarin dokternya salah ambil kita. Berarti kami yang salah lagi. Kami lagi yang salah. Wah ini bukan. Kadang-kadang aman-aman semua. Oh taktikal, ya udah taktikal. Walaupun agak mengejutkan gitu. Tapi kita percaya sama pelatih. Gitu ya. Nah main. Saya terkejut juga lah. Gitu. Aduh kok kayak gini gitu. Masuk gol pertama, aduh gitu. Kok bisa gitu. Kan jadi, tapi mungkin apa karena kita terlalu meremehkan Cina? Ada juga ya begitu berpikir gitu ya. Iya kan kepikir kita, pikiran terlalu meremehkan Cina kita. Sehingga kita mencoba-coba pemain terlalu yang main siapa terlalu banyak perubahan. Kalau tadi mungkin lawan Arab Saudi atau Australia kita atau Jepang mungkin kita agak hati-hati nih mengubah komposisi pemain. Benar nggak? Benar. Tapi karena aku yakin nih, kalau tadi Australia atau Jepang yang kita lawan, aku yakin pasti nggak berani main-main. Tapi kalau kayak gini, apakah ini eksperimen karena kita terlalu pede? Oh iya. Apakah kita terlalu pede gitu? Sehingga seperti itu. Babak kedua kan kita happy. Iya. Bagus main. Langsung Tom Hai kenapa nggak main misalnya? Kalau dibilang bahwa fisiknya kurang gitu ya, lah nggak apa-apa, main aja sial. Biar kita keluar gol 2-0 kita bikin gol dulu gitu. Baru diganti gitu. Langsung ada perubahan bos. Dia masuk ya. Langsung tuh berubah main. Pampungnya sedap betul. Itu dia. Rido masuk bawah gedung kan. Rido masuk. Jadi ya kecewa tapi mau gimana. Tapi yang pasti bang kita mencoba kasih yang terbaik. Gitu. Kita PSSI coba udah berusaha memberikan yang terbaik. Kalau di lapangan ya kita udah nggak bisa lagi karena kan bukan kita serahkan gitu semuanya kepada pelatih gitu untuk bisa menyiapkan pemainnya. Dan kita nggak ada intervensi. Siapapun mau dipilih kita hormati. Mengenai kapten taktik, bagaimana Bung Ropan? Karena waktu kita ngobrol sama Pak Marji, Pak Marji menjelaskan bagaimana pemilihan Itses itu punya dasar yang kuat untuk menjadi kapten. Betul. Tapi berubah lagi itu. Punya visi bermain yang bagus. Lihatnya gimana? Jadi layak sebagai kapten ya. Ya, kalau menurut di lapangan yang kita lihat memang Jaejes nih leadernya bagus. Dan merah putihnya di dalam. Iya. Nasionalismenya tinggi betul. Tinggi bang. Iya. Dia protes habis tuh orang Bahrain tuh dia yang maju untuk sebagai kapten luar biasa. Iya. Tapi ya kan kembali lagi pemilihan dari pelatih lah gitu. Iya, terbang. Ya kita lupakan 2 pertandingan ini ke depan lawan Jepang sama Australia. Iya ini kan banyak yang minta atau apa. Ini kan kalau Kevin Dix ini kita agak susah nih prosesnya. Gimana? Berat banget bang. Karena ini kan lagi proses ini ya. Itu tanggal 15. Ya 15. Ya kan? Tanggal 15. Ya. 19 ya. Maksimal masuk H-8. Nama-nama. Ya. Kita sodorkan ke AFC. Ya. Itu kan artinya harus ada proses-proses sampai sumpah pada tanggal sebelumnya gitu. Dengan kondisi kita baru DPR-nya baru terbentuk. Komisi kan baru terbentuk kemarin juga. Kemarin. Jadi kan harus paripurna apa semua dan sebagainya.
agak berat Agak berat. untuk sekarang. Jujur aja, ini nggak mau kita push-push pun berat lah, karena sidang-sidangnya juga mepet banget. Sekarang udah tanggal berapa kan, udah mepet banget. Ada proses ya, baru kita tahu menteri perubahan di kementerian kan berubah juga nih. Iya. Kemenkumham jadi 3 tuh. Jadi 3. Menteri Hukum, Hak Ya, Asasi Manusia, dan ada migrasi. Migrasi. Tersendiri lagi nih. Ini kan proses yang udah berbeda lagi nih. Jadi ya saya minta maaf lah, kita minta maaf. Kita minta maaf kepada semua supporter dan netizen untuk ini agak berat prosesnya ini gitu. Tapi nggak bisa dikebut ya, Pak. Berarti, Bang. Iya, karena tadi itu proses ini aja kementerian aja kan baru konsolidasi, Pak. Konsultasi. Masih proses konsolidasi semua kan. Iya. Jadi ini seperti sekarang misalnya, menteri-menteri kan lagi dikasih pembekalan. Kan artinya mereka hampir seminggu ini menteri-menteri pembekalan gitu. Jadi nggak boleh silakan juga itu ya, karena itu proses kenegaraan gitu ya. Jangan silakan, itu proses kenegaraan, karena harus namanya penyiapannya harus namanya ini negara ke negara gitu kan, nggak hanya ngurusin bola kita aja kan gitu. Ya kita harus terima itu gitu. Kemudian itu proses. Kemudian kan banyak nama-nama yang lain. Kita ya nanti kita ambilin, nanti abang pakai nggak? Ini nih. Kita sediakan semua permintaannya, nggak dipakai. Iya, istilah makanan. Istilah mau dikasih nih yang terbaik makanan kan. Iya. Nah, dipakai nggak malu. Nanti ini kita ambil apa? Jadi kalau kita bilang salah apa? Yang ada sekarang dimanfaatin dulu lah. Yang kemarin aja Eliano nggak dimanfaatkan gimana? Ya seperti itu, Bang. Ya, Jadi seperti itu, kan? iya, jadi kan kita maksimalkan yang ada dulu, karena nanti semua juga akan, kan proses ini kan tidak hanya kita loh yang ngerjain. Ada yang lembaga-lembaga lain kan? Iya benar. Percaya. Ini lu minta mulu, nanti dipakai nggak? Kami jawab apa? Iya. Di lapangan begitu kondisinya. Bisa gimana? Jadi mau nggak mau kan optimalkan dulu yang ada, maksimalkan yang ada. Saya lihat, karena kan kemarin terbukti waktu babak kedua Cina kan dipakai dengan ini, langsung beda settingannya. Artinya belum maksimal nih, belum optimal, Bang. Belum optimal. Gitu. Iya. Dan pemain pun mungkin setelah 2 kali ini kompak. Dan aku yakin juga ya, kayak Mes, Eliano gitu ya, butuh juga dia main Indonesia. Biar dirasakannya dulu. Atmosfer sini. Atmosfer begitu cintanya rakyat Indonesia itu sama mereka. Sehingga darahnya Indonesia itu menggelegak gitu. Jadi Itu pas lah lawan Jepang nanti ya. harap, iya, dibutuhkan juga tuh. Jadi mereka akan rasakan bagaimana dukungan rakyat Indonesia itu terhadap mereka, supportnya gila-gila. Itu perlu dirasakan oleh para pemain kita di diaspora ini. Iya. Jadi cinta mereka ternyata dibalas gitu loh. Jangan nanti dia cinta katanya, nggak dibalas nih. Bertepuk sebelah tangan, Bang. Kita perlu buktikan cinta kita sama mereka. Mereka udah buktikan cinta mereka, kita buktikan cinta kita mereka. Cintanya langsung. Kalau ini, Bang, lihat Jayjes tuh, Bang. Iya. Lihat yang lain tuh semua. Verdong, lihat Martin dingin. Verdong. Martin Paes, Bang. Ya. Lah, kemarin, Bang, dia bikin, saya pun terkejut, Bang. Terima kasih Jokowi, itu Pak Jokowi. Siapa yang tulis? Martin Paes. Aku terkejut juga. Gila nih. Dan dia selamat sama Pak Jokowi begitu. Senang, wah. Walaupun di Twitter apa ngomong, wah Martin Paes kok kayak gini. Ini pasti ada yang gerakan. Kalau kita gerakan semua dong kita bikin kan, ini enggak. Kita terkejut. Ya itu kan hati dia yang paling dalam itu. Ya. Gitu. Itu yang kita lihat ya ini kadang-kadang di sosmed jangan gara-gara dia berterima kasih kepada Pak Jokowi, wah digerakkan. Mereka itu udah menunjukkan gimana membangun, menaikkan bendera merah putih gitu. Kita itu ngapain cuma gini-gini doang. Kan jangan gitu-gitu. Dia cuma marah-marah lagi. Apa ini kau tuh? Dia tahu. Dia bisa di warga Indonesia itu karena Pak Jokowi, putusan Pak Jokowi loh.
Kepres turun kan? Iya. Bayangin, dia dikasih kewarganegaraan, jadi warga negara Indonesia, bisa membela merah putih, Ya. itu karena Kepres Pak Jokowi. Betul. Jika dia berterima kasih sama Pak Jokowi, Ya wajar. ya wajar. Ini aneh ini kadang-kadang. Wah, ini digerakin. Kamu itu yang digerakin. Ada. Jadi ya, Kevin Dick itu memang untuk Maret ya. Maret, Bang. Oh, iya. Ini Nggak ketika- agak aman ketika kita Maret. Iya. Agak aman karena aku nggak berani, Bang. Kalau yang lain belum tahu, Bang. Iya. Kita kan lumayan kuat pengharapannya. Lini belakang, gelandang kita kan depannya sering dipermasalahkan. Iya. Yang dikritik, yang diomongin. Iya. Yang Gimana? Mauro, ya gimana kabar? Kan dia punya dokumen tadi sudah ada di PSSI. Belum, masih terlalu muda. Atau gimana? Belum, Bang. Belum ya? Belum. Belum bisa ya? Padahal kita Belum. perlu kan lini depan kan gitu. Iya, di depan perlu tapi kita Mau cari yang lebih ini. bukan, Bang, yang tadi lagi lah. Iya. Abang pakai nggak nanti. Oh iya. Pakai enggak nih? Gua datangin dipakai enggak nih? Tapi nggak karena itu juga Iya. ada lain. Tapi Enggak. abang sih mancing-mancing aja. Enggak. Waduh, Ini kan. Ya, Iya. Jero kan. Kita mewakili Jero belum, Pak. Belum ya? Belum ada. Maret mungkin Maret. Belum juga. Belum juga. Jadi kita sih berharap ya, saya sih apalagi pribadi gitu. Tolong ayo maksimalkan lah Maksimal. gitu. Kalau kelihatan bahwa memang kita babak belur gitu, Bang ya. Iya. Iya. Itu kita ya aduh, Ya harus lah paham ini. nih. Ya. Ini belum nggak babak belur, Bang. Hmm. Kayak lawan Cina lah aku tanya. Iya. Ayo, mestinya kita ada bagus kok permainan. Cina yang bertahan terus. Iya. Jadi kan nggak tahu lagi kayaknya, Bang. Berarti ini soal taktik ini Bung Rob. Itulah. Soal bagaimana membuat satu tim yang 11 pemain itu yang benar-benar cocok dan canggih. Ya itu kembali Sejak babak pertama, jangan selesai berubah di babak kedua. kembali lagi kita bahas nanti. Semua dari pelatih. Kalau pelatih udah bilang ini, siapa mau bantah? Tapi aku yakin sih, Bang, nanti mudah-mudahan dengan kemarin udah ketemu sama Pak Ketum itu Ada solusinya. ada solusi. Oh. Ada hal yang bisa membuat semua bisa kita paling nggak Pak Ketum udah tahu kan kenapa Sintayong milih ini, kenapa ini kan udah tahu semua. Pasti dijelasin Pasti itu. Iya, pasti jelasin sama Iyalah. Sintayong dan saya rasa pasti ya Pak Ketum kita juga ngerti bola. Iya. Untungnya gitu. Oh, Ketum negor nggak tuh ya? Hah? Ini pertanyaan. Kutang ada. Soalnya yang bisa negor STY itu Pak Ketum itu Iya, Bung iya. Ropan. Iya. Iya Yang kan bisa kita yang ditulis dicari. ngomong di mana juga. Pak Ketumnya dia dengar. Yang lain mungkin kayak bilang egonya Iya. tinggi. Ya, dia sebagai pelatih kan. Tapi Pak Ketumnya bisa tegur dia. Saya rasa kalau itu kayaknya STY hormat lah Hormat. sama Ketum. Ketum, Apalagi iya. Ketum kita kan pernah jadi presidennya Inter, Bos. Iya. Ya, STY juga tahu lah. Iya. Ya. Jadi, wah ini yang negur ini lain gitu. Lain. Mungkin atau yang memberitahukan ini lain lah gitu. Ini pasti. Aku yakin nanti ada mudah-mudahan masuk ke lawan Jepang sama Arab ini kita Berubah lah. ada perubahan yang Iya. membuat semua akan baik gitu, Bang. Nah, makanya Dan harus menang, Bang, masalahnya. Jepang sama Arab ya. Harus Kita, poin ya. kita hitung, Bang. Kita Iya. hitung gini. 3 sekarang. Sekarang 3. Kita butuh 12 lagi. 12 lagi. Ya kan? Ya. 4 kali main di Indonesia. Sorry, butuh 12 itu langsung lolos atau Langsung lolos itu ke 15 urutan kedua kan paling yang tidak. kedua? Langsung lolos kita kan kalau dapat 15 sesuai dengan target kan. Kalau tadi si itu juga gitu, Bang. Yang nomor 2 juga gitu kan dapat juga dia nomor kita 3 kita. Minimal kita dapat 3 lah kita, Bang. Dapat Iya. 3. Minimal kan 3 gitu. Asumsinya gitu. 4 main di dalam kandang, 2 main di luar. Di luar. 2 di luar serem, Bang. Australia sama Jepang. Ya kan? Oke. Berarti ini kan kita harus Kita ambil semua. tamu semua. Berarti harus bisa lawan Jepang. Hmm. Kan berat. Arab Saudi harus menang. Iya. Lawan Bahrain, Sama lawan Cina. China. Kok enggak? Posisi agak berat kan? Jadi ini harus kompak betul nih semua. Kalau hitung-hitungannya Bang Arya, kita draw sama Jepang di sini. Menang lawan Arab. 4 tambah 3 7. 7. Kita dapat 6 lawan Bahrain sama Cina. Katakan kita buang di pertandingan luar yang Arab. Iya, iya. Berat kan? Iya. Berarti 13 poin. 13 Lolos poin. kan? Urutan 4 dari 34 dari tangan. Itu. Ya itu. Lolos juga. Mudah-mudahan. Iya. Jadi nggak boleh kalah kan Enggak boleh kan? lawan Jepang.
Padahal kemarin kalau kita 6 poin kemarin. Aduh, ada pesta bang. Lolos kan? Ada pesta kita. Jadi kita 2 poin di belakang Jepang kalau kita menang 6 kemarin. Iya. Kan? 2 poin di Jepang 10 kan? Iya. Kita 8. 8. Lolos, Mas. Gila. Oke lah. Nah, gimana itu ya? Aduh, udah. Berandai-andai bang. Andai-andai. Iya. Tapi itu menunjukkan bahwa materi kita bisa. Bisa. Oke, bisa. Harusnya materi kita bisa. Iya. Kemarin kan kelas tuh. Posisi 2-1 di ujung. Main di kandang lawan. Main di kandang lawan. Betul. Lawan Cina kita sebenarnya 70% ini. Penguasaan. Artinya materi pemain kita sanggup kemarin untuk nilai 8. Betul. Tinggal. Nggak perlu khawatir sebenarnya materi pemain bang. Nggak perlu khawatir. Kan sudah diberikan semua sama PSSI. Tinggal dioptimalkan tuh pemain itu. Optimalkan. Optimal. Benar. Nanti Kevin Dix main bang. Aduh, kita belakang kita super mewah. Super mewah. Ya. Super mewah. Kalau belakangnya ini bang bagus. Tengah juga dengan Tom Hayden sebagai bagus. Depan bang udah enak dia. Nggak perlu sampai ke bawah ambil bola. Betul nggak? Nggak usah turun terlalu. Dan dia nggak perlu takut. Ambil bola harus jagain belakang. Bilang nih. Karena nama-nama ini kan. Datang si Rafael mau ke belakang. Datang si yang lain. Kevin ini bilang apa sama Mes? Ngapain kau ke belakang? Kayak takut. Orang bisa makan percaya. Percaya. Tapi suasana tim tetap bagus sebenarnya. Ini pertanyaan ini. Suasana tim. Iya. Yang abang tahu. Kita kondisikan bagus lah. Semua cara kita pakai. Karena kan satu hal apa? Pertama, ketum kita ini kan dia punya tim yang juga menjaga semua. Iya. Ya. Kemudian Pak Mardi udah pasti ya sebagai ini. Kemudian timnya Pak Erik juga menjaga semua. Habis itu Pak Erik sendiri pun dia kan WA pemain itu dari dulu bang. Oh Pak Erik ya? Pak Erik. Di chat ya? Japri. Japri. Jadi dia japri itu pemain ini supaya ini gitu bahwa ini ketua federasi ternyata support mereka gitu. Kita sih berharap oke lah ya. Nanti dia kesini tuh pasti oke. Bang, ada yang saya dengar juga yang lagi kan pendataan penonton nanti kalau lawan Jepang sama Arab itu gimana? Kamu bisa jelaskan? Oh iya bang. Barcode-nya atau apa? Ya ini kan ini kan masih simpang siur nih. ya. Ini bang kita memang setelah kejadian kemarin bang waktu kita lawan Australia overload ya? Itu overload bang. Kita ngeri keamanan bang. Ya. Kok bisa masalah keamanan tuh bang? Masalah keamanan. Masuk kita lihat gila ini. Aduh serem. Saya selama pertandingan tuh takut saya. Kok bisa masuk? Kok jebol ini? Langsung satu juga kami langsung evaluasi, putuskan juga. Langsung diputuskan bahwa ini itu harus kita ganti pengamanan. Oh ya. Habis itu metode teknisnya kita ganti juga. Udah. Yang kemarin tuh bisa tiket bisa berkali-kali atau diirikan habis itu ada yang nggak bisa masuk bang. Betul. Padahal dia punya tiket. Punya tiket. Nah ini kan kita lihat berbahaya. Ya. Maka ini seperti yang kami sampaikan. Ini belum pernah terjadi. Kita pakai face recognition ya. Pakai wajah. Identifikasi wajah. Jadi mohon banget sama supporter semua. Kalau ada terhambat, tolong dimaklumi. Tapi yang pasti sampai hari ini udah 20.000 orang, Bang. Sudah dapat OTP itu dapat semua. Udah terdaftar, udah punya ID. 20.000. Udah 20.000 orang. Baru sehari. Masuk di Garuda ID itu. Iya, walaupun ini serbuan banyak. Serbuan. Itu pun kita minta maaf karena serbuan banyak dikira spam. Oh, gitu. Iya, karena kan pakai email tuh. Ya bisa terima email bang cuma 1, 2, tiba-tiba 20.000 bang. Wah ini spam nih, dia langsung ditolak. Tapi kita lagi berusaha. Jadi mohon maaf banget, tolong dipahami. Kalau ada persoalan teknis, tolong dibantu kami. Jangan marah-marah dulu. Yang sabar. Namanya membuat sesuatu semakin baik. Iya. Ada yang bilang, bikin sistem dulu yang benar, baru jalankan. Nanti nggak jalan-jalan. Kita tuh nggak bisa evaluasi kan bang? Ya sama-sama lah. Kaminya juga belajar untuk mempercepat semua. Teman-teman supporter pun sabar. Belajar sabar maksudnya. Kalau ada itulah sabar. Kami senang betul karena ternyata itu membuat semua supporter ini cinta banget sama kita. Sehingga semua pengen punya
Garuda identitasnya ID itu. Iya. Jadi itu. Nah, tapi Bang nanti kita nah itu pun tolong nanti waktu kita lawan Jepang, tolong datang lebih cepat dari sebelumnya. Karena apa? Nanti teman-teman akan dipakai face recognition juga wajahnya. Iya, pengenal wajah. Belum ada ini. Iya. Belum pernah ada, Bang. Di Asia mungkin berarti pertama kali kita nih. Ya kan katanya sepak bola kita harus terdepan kan. Iya. Jadi ya hal termasuk yang begini pun harus terdepan, Bang. Bisa dikejar tuh Bang sampai di nanti. Mudah-mudahan kita kejar. Oke. Nanti ya banyak hal lah nanti ketum akan sampaikan bagaimana pengamanan kita. Jadi Bahrain pun jangan khawatir. Ini tempat stadion paling aman loh. Paling aman ini. Paling aman. Pakai face recognition, pakai wajah, semua tahu siapa yang dapat. Kalau calo Bang nggak bisa lagi Bang. Nggak bisa calo ya? Nggak bisa. Nah, itu yang paling berat tuh atasi itu. Komen ketum soal Bahrain ini. Ketum kan juga punya akses juga ke federasi. Iya. Tiba-tiba Bahrain buat ulah seperti begini. Gimana Bang? Ya, ini kan kita anggap sebagai sewer. Jadi kita juga jangan terjebak untuk soal nanti bagaimana nanti kita nggak ada yang bisa pastikan. Tapi yang pasti kita akan upaya semaksimal mungkin. Kan semua juga tahu, abang juga tahu mungkin kami ini nggak pernah berjanji Bang, dan nggak pernah mau kasih kepastian sebelum kejadian. Kan nggak pernah Bang, benar nggak? Iya. Kan kita nggak pernah ngomong, wah nanti kita akan berit, enggak. Bahrain juga kita belum tahu, jujur gitu. Tapi kita upaya semaksimal mungkin kita upayakan, semaksimal mungkin diyakinkan semua pihak. Gitu. Memang supporter kita semangat sekali membela timnasnya ini. Jadi wah, ya kita sama-sama jagalah gitu ya. Tapi ya itu, Bang. Gitu Bang. Pokoknya dijamin lah ya. Kita jamin lah, keamanan mah jamin lah. Indonesia negara yang ramah lah. Aduh, nggak ada Bang yang nggak bahagia di Indonesia Bang. Ya tadi itu saya bilang, kita ke Arab Saudi diputar-putar Bang. Dia masuk ke imigrasi, langsung lancar jaya. Kita minta sama tim imigrasi tolong dibantu. Cepet Bang prosesnya, cepet banget, mereka cepet lewat banget gitu. Nggak ada antri-antri panjang, nggak ada tuh. Itu busnya nggak diputar-putar. Nggak ada Bang. Langsung ke hotel nyaman tidurnya. Ya itulah, kita sebagai tuan rumah memang begitu Bang. Kita kan orangnya ramah nih Bang, saya ramah ini Bang. Itu dia. Nggak perlu dikhawatirkan. Di dalam pun nanti aman pasti. Selama ini juga aman Bang, timnas kita. Kalau timnas main nggak pernah ada kejadian apa-apa kayaknya. Iya, betul. Nggak pernah ada kejadian apa-apa. Semua aman dan bagus. Iya. Australia ke sini, Irak ke sini kan. Semua ke sini. Kalau kemarin Bang kita Piala Dunia U17. Iya. Bahagia. Loh, itu kan supporternya Australia. Di tengah-tengah supporternya ini timnas aman. Santai ketawa-ketawa, mereka malah senang. Gitu. Itu. Enjoy ngeliat atmosfer GBK kayak begitu. Iyalah. Siapa nggak enjoy Bang? Betul. Nah, ngelawan Jepang nanti Bung Ropan. Ya. Ekspektasi Anda gimana nih dari segi teknis? Iya, pasti semua tahu Jepang kan ini kelasnya kan berbeda. Beda. Dari segi peringkat aja sekarang dia udah naik ke 16 ya. Naik 2 tingkat tadi. Naik 16. Ke 16 nggak main-main. Tapi kalau kita bisa menahan peringkat 24 seperti Australia, draw di sini. Serem. Kan serem juga. Nggak main-main loh Australia. Australia itu draw lawan Jepang. Main di Jepang. Kita terus sama dia. Jadi ada kemungkinan dalam sepak bola kan tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Orang boleh bisa bilang Jepang bagus. Oke, semua tahu kualitas Jepang, 19 pemain dia bermain di Eropa. Iya. Bagus. Tetapi kan kita bisa melakukan begini. Di Qatar belum ada Jay Ises, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, Martin Pas, Calvin Verdonk. Betul. Mesilgas. Mereka itu menang cuma 3-1. Iya. Kualitas mereka yang top. Piala Asia ya? Iya. Piala Asia 3-1. Itu pun satu. Itu pun ada masalah. Bunuh diri. Bunuh diri. Satu penalti, Jordi. Dan mereka hanya punya satu. Jepang komplit waktu itu. Komplit. Minamino, Minamino, semua Ueda. Wataru Endo. Kubo. Takeuchi Kubo. Susah payah juga, boy. Sekarang kita punya Martin Pas, Verdonk, Mesilgas, Jaya. Bisa main di kandang dengan atmosfer GBK yang begitu kuat. Bukan tidak. Makanya kan Hajime Moriyasu pelatihnya Jepang. Itu mewanti-wanti timnya. Ingat, mereka sekarang, Indonesia maksudnya, beda seperti di Piala Asia Qatar. Mereka sudah banyak berubah. Dia nonton pertandingan lawan Australia, lawan Arab. Jadi dia sudah wanti-wanti kan, jangan coba-coba. Apalagi dengan atmosfer GBK. Itu akan menjadi satu kendala utama buat mereka. Jadi kalau kita bisa cari imbang, memungkinkan. Menang luar biasa. Bonusnya luar biasa kalau menang lawan Jepang. Betul. Ya kan? Tapi kalau imbang, kita dapat 4 dengan Arab. Kalau Arab kita bisa menang kalau mulai kita main pertama. Iya. Ya kan?
Harusnya. Iya, kita bisa ambil di sini kesempatan buat kita bisa mengalahkan mereka. Jadi saya pikir itu wajar buat kita untuk bisa dapat poin lawan Jepang dan ini. Tergantung pemain-pemain yang bisa melakukan itu. Sekarang kita sudah punya Hinggas, kan di belakang makin kuat. Eliano sudah ada. Iya. Kemarin belum ada mereka semua. Jadi dengan ketambahan sampai 8 pemain itu luar biasa untuk menghadapi Jepang. Asal dioptimalkan. Asal dipasang. Kayaknya overrun kita tuh optimalkan. Optimalkan pokoknya ada. Pemain sudah ada ya, sudah kita kasih. Nah, lu yang ramu, lu yang masak. Kalau lu kan kita pusing bang, Iya. nggak ada pemain nih. Sekarang kan tinggal optimal bang, optimalisasi. Jadi kalau kayak pabrik itu bang, mesinnya kapasitas segini bang, optimalkan. Jangan nggak dia tuh pakai segini doang. Sip. Terima kasih Bung Ropan. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Satu lagi kesimpulannya, optimalkan pemain yang sudah ada. Iya kan? Jangan buat eksperimen yang bisa membuat kita sedih. Betul. Oke, semuanya sahabat Sportify, terima kasih untuk atensi. Kita dukung terus timnas melawan Jepang dan melawan Arab Saudi. Sampai jumpa. Mantap. Kita minum dulu.